Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahu al-'azim wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yawm al-qiyamati syuhada'a ala sayyidil umam. Sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada mukarramin, para tokoh sesepuh Malaysia, hafizahullah, berbulan ada tak sempes yang sama-sama kita hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu hadirat, sahabat jamaah ini, hafizahullah, berbanyak. Teman-teman yang ada sami katakan kalimat syukur atas limpahan hidayah taufik keafiatan dan begitu banyak nikmat kita Allah Subhanahu wa taala. Begitu terus bersami syukur berjalan, syukur dengan hati. Mana Bapak Ibu, terutama dalam kekainan baik nikmat nanti juga kita adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur berjalan, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur berarkan, syukur isi anggota awal, syukur isi anggota badan tiga. Mungkin kalau bersama hidupnya sehat, kalau bersama kalau dari syukur atau yang diketuai atau cuma majlis sikit. Kekincang penyermin, kekincang pemerintah. Dan itu bersyukur dengan sami kepada Allah dengan arkan. Yang berikutnya adalah syukur bil lisan, syukur dengan ucapan. Kalau sami terang bawas, minimal ucapan alhamdulillah. Jika kita belum sami syukur dengan ucapan, syukur terhadap nikmat-nikmat sedekah itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Lamun pada syukur dari nikmat-nikmat sebagai dicantik menurut Allah, ya sedia nikmat. Nah, sebab ingkar kita berterima kasih kepada Allah, awas asal terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka syukur berdoa kami Bapak Ibu, jadi masa sedekah selesai sembahyang makin berjamaah. Alhamdulillah benar-benar istiqomah salam berjamaah. Dan itu bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla salawatil khamsi ma'al jamaah. Lain sembahyang di waktu bercadang gawe dengan berjamaah. Gawe sembahyang berjamaah. Saling waktu itu berusaha gawe itu dengan berjamaah. Namun sembahyang itu betul terkait secara berjamaah, malahu khamsatul asya yang berkaitan dengan itu perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika janji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam istiqomah selain berjamaah Bapak Ibu yang terkincang di perkara bahasa Rasulullah. Dan ulama berbahasa di Bapak Ibu untuk jatin baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saling berperkara itu pertama bahasa Rasulullah la yusibu fakrun di dunia. Lalu dengan pelihara sholat berjamaah tidak terkincang fakir di dunia itu. Dengan kata lain Bapak Ibu murah rezeki menurut kami dalam pelihara sholat berjamaah. Jadi khawatir Bapak Ibu pasti jangan lebah. Ada ini kendor, ini kendawis, ini kendala jagung, ini kendala maksud, kendala sedia orang ini. Tapi lepas-lepas terlepas tidak lalu berjamaah. Sisihan waktu mungkin 10 menit untuk berjamaah. Masalah hadirin sami jamaah, jika dia terkencang fakir, dia terkencang terhormat rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam program kami jika boleh, sisi yang waktu untuk sholat berjamaah, yang terhormat rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan Bapak Ibu berteruskan tulang harus dihormati sebagai asal. Nah, kita minta sebulan Bapak Ibu, ya Allah. Ada rezeki dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Tuhan rezeki dalam program kami pelihara sholat berjamaah. Jika Rasulullah yang berjanji Bapak Ibu, la yusibu fakrun dengan ikan tidak terkencang fakir oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelihara sholat berjamaah. Jika jadi Rasulullah. Saat kedua gantikan beliau yarfa'u anhu azab al-qabr. Masya Allah. Sering khawatir Bapak Ibu ketika ada dua kejadian. Setelah manusia meninggal dunia jika memasuki kubur ini kelima rawdatun min riyadil jinan atau hufratun min hufratil niran. Kubur nikah ini jadi taman surga dan kubur nikah bisa menjadi lapang api neraka. Lapang api neraka kejadian ada dua kejadian kubur nikah apa? Nah, ada sami jamaah sebab pelihara di azab kubur di antara pelihara sholat berjamaah. Zuhur, sahur, asar, maghrib, isya, subuh, Bapak Ibu. Nah, ini ada sami jamaah teman Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam riwayat itu sampai 5 kilo dari acara sholat berjamaah. Ada makin saya lupa berjamaah. 5 honda doang, Masya Allah. Nama boleh dapat setiap muliakan. Jadi masyarakat di tahajud ada bahasa Rasulullah. La sholat di masjid illa fil masjid. Jadi sempurna sembahyang dengan saya tetangga masjid juga kecuali dia sholat di masjid. Hadirin Bapak Ibu dalam masjid kita kelebihan dengan pihak sholat berjamaah. Lalu yang ketiga sabda Rasulullah, yukti kita baru biyamini. Lalu berikan kami itu pelihara sholat berjamaah. Era waktu tidak terdiri catatan nama di kiamat di akhirat era lebih awal jadi datul catatan amal. Program kami beri catatan amal manis juga. Era yang pertanggungjawaban ilmunya itu nak jauh di dunia. Makanya dalam sebuah riwayat Bapak Ibu diceritakan dalam sebuah kitab dia arah dengan betulan anak tode. Karena proses betulan anak biji nama anak itu betul-betul serba malam bantil dan sebiji satu jawab MI SD lah orang. Mumpalik belah baik karena dia belah baik. Dia bisa anak dengan awak anak begitu. Yo anak kami bilang dia bisa atau kami balik belah baik dia bisa atau lebih. Apa dia sakit? Jawab anak itu dia sakit ya.
lalu dia kesangan ya, kemudian jemaah lu arah hafalan ke sekolah, ya, arah hafalan ke sekolah baru. Bila selama itu panggil dan tes kesetik si guru, namanya berperanan. Waktu tes 5 tahun dan dia menjawab, apakah tak pertahanan hafalan siap ini? Ya. Ajian siap tahu dia pertahanan dan dia tersoal sedikit. Kita disuruh menghadap si guru itu. Rencana ini Bapak Ibu. Nah, ia bin dan ia sebab karena dia bergerak penedan. Khawatir jemaah itu kan lain. Namun masih makin nikmat dari guru mungkin Bapak Ibu. Dia coba tes karena dia juga. Wih, bikin pelajaran bahasa Arab 10 tes, 10 kalimat. Ini dia jam siwa, dia waktu ini jam siwa tidak. Tapi harus repot pada jam siwa, berasal atau ngaji. Jangan kali karena itu selesai, ternyata arah di bunga malam, di dosennya kau ternyata datang, sebelum pemilik kejurunan dan baru. Ada story kemudian dan ada story. Orang dokter batur mungkin kelas akan baru misalnya kelas akan dokter itu. Nah ini khawatir sekarang ini Bapak Ibu. Ya kemudian bisa seperti ada mana oleh baru yang tertes itu bersuruh dulu sakit. Namun ia berkhawatiran, namun tadi dia menjawab beliau. Mulai malam baru berpikir diri dua pandu batur, berbuatlah namun anda ibu baru pikir. Misalnya diri sampai berubah ini dengan ditaruh orang. Nah hadirin jami jalan dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan anak kemarin itu Masya Allah langsung Bapak Ibu dia nangis menjerit dengan tangis karena kerja doa melihat tertawanya. Dari pikiran belum dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selama hidup sekian umur, apakah umur itu penuh dengan nikmat Allah, dengan ketaatan kepada Allah? Mereka bertanggungjawab di hadapan Allah. Ya, ketika dia diri di akhirat nanti bertambah berjawab apa yang di terhadap nikmat saat kita. Bahkan syukur, bahkan ibadah bagus. Nah, itu dengan itu pelajaran yang amat sabar itu Bapak. Mungkin agak seperti kita nanti Bapak Ibu di akhirat kita akan dipanggil sesuatu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus ke Tuhan, mulai salah jawab Bapak Ibu. Ini dia beli itu. Selanjutnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa uridu ila rabbika saffa. Ya, yang belum saya atau manusia ini secara umum Bapak Ibu disuruh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala setelah berbaris-baris sudah ada dua akhirat. Ya, antara akhirat itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ternyata di antara nikmat-nikmat di kesadaran kita makin Bapak Ibu, akhirat dia tetap dua di hidup kiamat. Nabi Muhammad Rasulullah yang dikatakan Rasul لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. Dia ngesek main pandai main di jalur kiamat sendirman dia oleh ketentuan 4 perkara. Pasti seempat dia ketentuan memang Bapak. Nikmat terima makin ini. Yang pertama an-umrihi tentang umur. Kalau strategi jangan mungkin terbayar di dunia ini, ya ada ketentuan dari jalur kiamat Bapak Ibu Malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terkadu dari umur itu. Lalu menjawab alhamdulillah selalu haji, zikir, sholat, selalu berjamaah, selalu rezeki sahabat. Ya, alhamdulillah lulus bersama itu. Kedua, anjismihi lima ablah tentang jasad negara.
Awak niki ya ketentuan ya. Penjara niki milik kado kawin, milik milik kado kawin. Jadi kan kalau dari kasar milik kita kado kawin karena atas kawin atau ni. Kalau lawan jawab betul saya alhamdulillah sih dengan bacaan Quran, sih dengan zikir, sih dengan nasihat, petua agama, nasihat para ulama, alhamdulillah. Penjelasan jalan majelis ilmu, barakallahu fiik. Nah ini itu pun juga Bapak Ibu ketentuan jalan juga. Nah sebelum dari silaturahim untuk ilmu yang maksudnya masyaallah begitu mulia itu bahagia Bapak Ibu. Kalau ada ketentuan dan Allah ini biarkan naik. Selalu beri perhatian satu. Bahagia itu. Ya, itu ada beri perhatian itu. Begitu. Maka jawabannya semua mengambil perhatian, segala dengan perhatian. Kita semua Bapak Ibu, orang di dalam lautan manusia untuk yang bagi hati-hati bu. Nah, ibu, dia dengan beri perhatian itu pengajian kira-kira. Dan, apa? Ada ini. Nah, hati-hati Bapak Ibu tentang jawaban ini nikmat Allah. Berawal dia kita juga sudah sudah Quran bismihi bima abada. Lalu yang ketiga Bapak Ibu wa an ilmihi bima amila bih, tentang ilmu wadi amalan ilmu wadi ajaran ya ketua urusan ini. Lalu yang ketiga Bapak Ibu wa an malihi min aina kasabahu wa bima anfaqahu, tentang harta benda saat kita saat titik makin berbulan bersama Bapak Ibu Bapak, hakikatnya apa yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Wa mal wal ahlu illa wadai, tidaklah harta benda keluarga itu hakikatnya adalah titipan Allah. Seluruh Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, seluruh Allah Subhanahu wa taala itu. Saya tak kira saya tak kira. Saya jam rezeki. Allah kan rezeki kan rezeki gitu. Saya jam bisa berdiri bersama bangga belenggang ini. Allah. Ketika balik Allah. Cuma usaha ini Bapak Ibu, tapi yang memberikan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nenek doa Isa Bapak Ibu. Maka dia katakan kalau kita lihat tentuan dari BPN ke Allah dari doa itu. Kita aku ada yang mana betul. Memang aku tapi akunya itu yakin Bapak Ibu. Dia yang dititipi, aku yang dititipi. Ya, terus ketika dititipi ini ketitipan Allah. Ya, rezeki ini ketitipan Allah. Pesan ulama ini, wa man ma'ala aduna illa wadai. Harta benda keluarga hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tahu titip Bapak Ibu. Dikit contoh Bapak Ibu, makin pelingin sapi sehingga piring. Ye, saya Saudi sehingga piring di tingkat kota. Ye bisa, ye. Saya Saudi sehingga piring di tingkat kota. Nah, waktu saya hingga piring saya Saudi itu bina olehnya di tingkat kota, masya Allah. Ye, di sini bersihan dengan sekedar air doang, lalu mama lemon bersih. Bersih, ampun sholat, gitu. Nah, lepas dengan satu sinyal. Lama-lama tinggal mana? Insya Allah dan berat. Kalau ada apa yang tinggal piring, kalau saya mau kembali ya, lebih. Gitu. Nah, jadi harap lemah dengan dia Bapak Ibu bersih ya, gitu. Apalagi yang belah mari ya, coba-coba terus-terus. Mau kembali ya, hati-hati. Boleh, sudah sedini ya, Pak. Namun itu kepada Allah nanti kita akan bertanggung jawabkan apa yang belum saya pernah injak di Bapak.
termasuk roh nikah adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami hanya agama pakai jika tiga bapak ibu nabi doa agar mereka dari itu titipan Allah. Ketika Allah memanggil mencabut roh hijau ini tidak berhenti belum selesai. Ampun bapak ibu bapak habis ikhlas saya sedang seminian tapi karena Allah yang didik ampun bahasa bapak habis esa dong kalau kita dulu ya mereka ngidap baik masih ya nangis kalau itu sama dulu dia berangin seperti itulah bapak ibu akhirnya apa kita miliki di Allah mudah-mudahan ada juga makin anggota awal ini dititipkan Allah atau dititipkan Allah. Wamal malu wa ahlu illa wa baik. Harta benda keluarga itu ada dalam dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, kita ada tujuan salat berjamaah. Jadi sebab hukum saminya waktu kita catatan amal di dalam kanan diatur. Maka berbahagialah Bapak Ibu. Sekarang riwayat Bapak Ibu, itu catatan amal itu dalam kitab disebutkan hadis Rasulullah. Ya dulu catatan amal itu lebih kawan dari julu itu, ada sarapan dari budi, ada lebih kiri itu catatan. Nah kalau catatan amal itu dari kanan atau lebih dari julu ditanda dengan Islam. Lalu kalau catatan amal keseorang dari budi atau kiri itu hati-hati celaka manusia. Nah, umat itu berusaha ada catatan amal dan dengan kata lain untuk memperoleh keselamatan manusia di antara ya pelihara sholat berjamaah. Ampun Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kedua jadi ada kehalangan di dalam amalan ini. Lain masalah dalam belajar itu untuk menangkap belajar kamu ini. Dia bermulai dengan keturunan ini ayah anda dan amal keturunan. Jadi betul jadi kekelapannya apa? Nah ini keturunan rugi. Lain waktu saya ngajar Bapak Sari almarhum atau Sari di ketemu motonya itu. Kemudian kita minggu ini. Nah dari motonya itu di Arab. Tuh pada dia kata saya. Bapak lapar itu balik ini setakut tangan lalu ngaji diri. Makin karena kita masalah dari pondok misalnya lama ini. Alhamdulillah makin ada beliau pergi. Bukan dulu juga apa jalan halangan yang makin dulu halangan makin memang kemudian jelas sesuatu pondok dan dulu ini. Habis mikir makin ini karena proposal ini. Ada satu tahapan, ada dulu binatang, ya. Dapat dengan kata bakri pada itu tahap proposal lain lagi. Mana satu tahapan, dan kedua ada nabi beri apa lagi? Beri tahu, ya. Aman. Ini dapat pasar dulu aja. Ini dapat pasar nggak sebuah itu sudah orang. Nah, ada jaminan atau yakin masalah Rasulullah melambat insyaallah dia sampai telah. Namun berjuang dulu ikhlas, insyaallah ada saja bantuan dari tidak kita. Kadang-kadang juga baik. Ada satu kuncinya di kesadaran ini kita memahami Allah Subhanahu wa taala berbalik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lamun betul-betul takut kepada Allah, betul-betul takut kepada Allah, jalani perintah Allah, jalan kesalahan Allah Subhanahu wa taala, ia berikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Ia ngerti bahasa jujur baik, jujur baik. Dinar dengan miskin, dinar dengan fakir, namun dengan menjahat bersih. Nah, ini bahasa di arah yang rezeki. Jadi bahasa Rasul kita ta'allamu pada orang aja, pada ngaji bahasa Rasul. Rasulnya suruh kita ngaji bakti. Asal disampaikan juga talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib belajar ngaji bapak. Tapi begini ini. Untuk ilmu itu wajib bagi jamaah di jamaah ini. Wa'alimu pada kajian bahasa Rasulullah mengajarlah pada Al-Quran bahasa Nabi di rumah. Nah, kemudian Rasulullah perintah Bapak Ibu
pasti akan dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin yang lain juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'allamu wa'allimu, belajar dan mengajarkan. Hadirin sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya kita masuk berjamaah. Warrabiu yamurru ala siratal mustaqim. Lalu lewat di atas titian siratul mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Bapak Ibu sering kematur tunggal daripada masa kultur di surga di bawah di neraka. Lalu dengan sepihak sholat berjamaah malah bisa si pecah pelai di atas jamban. Ya Allah, hadir sekalian, ini kewajiban percaya kalau perlu saya beriman. Di gondel kita dan iman kepada hari kiamat. Lalu yang kelima, sabda Rasulullah berpihak sholat berjamaah, yudkhuluhu Allah Ta'ala al-jannah bila hisabin wala azabin. Dengan ini yang pertama surga Allah Subhanahu wa taala, lalu orang itu tidak akan dihisab dan tidak akan disiksa. Ya, spesial ganti di Bapak Ibu ini dengan kalau apa ini ada sirat dia dimana bisa itu surga tahu. Dan cara panggil Bapak Ibu dengan masalah keterangan tahu dia itu putun jamaah di kita ada surga dan dunia ini. Tolong mana susah kita. Oh, ada Bapak Ibu yang selesai orang dulu dengan keamanan yang luar biasa ini. Nah, ini kan ada dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri nikmat sadar maupun berjamaah setiap malam setiap isya subuh ini. Ya mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama Bapak Ibu. Jadi motivasi kepada kita semua. Salam menurunkan terlibat dan hari dan juga kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi ada Bapak Ibu di antaranya sholat berjamaah dan begitu banyak ibadah lainnya. Di dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, Rasulullah di antara hari-hari atau malam-malam yang kita ibadah di dalamnya sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga Bapak Ibu, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan haji atau bulan Zulhijjah. Mungkin kita makin bulan haji. Ada lebaran, insya Senin ada lebaran ini. Sebab ada hotel itu, lalu. Nah, ada jaminan, makin setelah kota kita ibadah. Lamun bagi kami ke puasa sejalur doang dari tanggal sekian sampai tanggal 10 bulan haji Bapak Ibu. Saya tanggal 10 kan dia kan puasa gitu. Nah, jika Bapak Ibu nilainya ke semakin puasa kalau sampai ini ke setahun nilai. Lamun mau puasa sejalur doang dari tanggal sekian sampai tanggal 10 sampai tanggal 4. Ada ibadah Bapak Ibu yang mulai mereka ke malam ibadah. Anda tahu sembahyang tasbih, jelas sembahyang tasbih, sembahyang witir, sembahyang tasbih, sembahyang hajat. Pokoknya ibadah di dalam sembahyang zikir doa. Dari tanggal sekian sampai tanggal 10 bulan haji itu semakin boleh bersama ibadah pada malam akhir atau Lailatul Qadar nilai. Ini bulan puasa doa adalah Lailatul Qadar Bapak. Ini lain, ini ganti pahala bagi rambut ibadah dari tanggal sekian sampai tanggal 10 bulan haji. Sampun sisi yang Bapak. Makin alhamdulillah ini bentuk bersama ibadah kepada Allah. Kita hidupkan malam ini dengan kita muzakarah. Insyaallah bagian makin Bapak Ibu daripada cara kita menghidupkan malam ini. Insyaallah paling tidak bahasa ulama cara belajar sampai mulia malam ini mau sembahyang isya berjamaah mulai berniat yaitu sembahyang subuh berjamaah. Mau berpahala yang mulai hidupkan malam ini Bapak Ibu. Makin ada telur. Makin sembahyang isya berjamaah. Nah selesai sembahyang isya lalu berniat. Ya Allah bantu sembahyang subuh berjamaah. Wah ya bisa Bapak Ibu dan mau tulis dan mau sempat juga dilakukan berniat. Trekking masih Ihyaul Lail menghidupkan malam ini. Mau pahala menghidupkan malam ini. Malam makin malam Senin tanggal 3 bulan haji atau Zulhijjah. Lain Nabi Musa sambut Nabi berbahasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadu kepada Allah, ya Allah. Lain Nabi dulu bahasa Nabi Musa. Lalu kesenangan sampai mandi di kuat terima dulu bahasa Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Maria Allah, Musa. Lalu pertama tanggal sekian bulan haji, tanggal sekian bulan Zulhijjah sampai tanggal 10 ibarat Allah kepada Nabi Musa, Qul la ilaha illallah. Baca kalimat la ilaha illallah. Lalu membaca kalimat la ilaha illallah al-hajataka yang kabulan penunasan pemilik Musa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat Nabi Musa berbahasa ya Allah dan kalimat la ilaha illallah jaluri dengan ucap. Oh malaikat Allah
Yang mesti ada tahu. Saya baca kalimat la ilaha illallah. Ini dalam sampai dalam 10 Bapak Ibu. Ya, artinya setiap malam dia berusaha, harinya dia berusaha membaca kalimat la ilaha illallah, zikir dan kalimatnya. Ya, lamun ada tiba langit dan bumi milik Allah, langit sapi terampi, bumi sapi terampi. Aceh pahala kalimat la ilaha illallah yang terletak di mana kalimat la ilaha illallah yang engkau baca pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan haji milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalu tak zikir Bapak Ibu kalimat ini Tasirah 20 Asar 20 orang ini waktu jadi 100 Syukur 100 dan jalur kalimat la ilaha illallah dan Abdul zikri la ilaha illallah di antara kalimat yang paling utama zikir paling afdal zikir yang ini kalimat la ilaha illallah. Istimewa dari kalimat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, lamun paling sami baca kalimat la ilaha illallah. Dia dengar diri itu baru itu dia berubah diri cara kasar. Coba baik, dia selain lain dalam baca subhanallah pasti coba subhanallah coba diri lagi. Alhamdulillah bahwa diri anak berada di apalagi tak baca innalillah gitu atau salah lain kalimat itu berubah dulu kasar diri kayak kasar sudah ini Allah mengucap kalimat la ilaha illallah itu berubah bentuk diri jadi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah coba siapa kalimat ini. Agak sering kebaca itu maksudnya zikir. Allah dzikrillah tatma'innul qulub, ada zikri la ilaha illallah. Nah, ini kelebihan kalimat ini dalam membaca bagian bulan itu Bapak Ibu. La ilaha untuk kita hiasi bulan ini dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu mulai kalimat la ilaha illallah, terus istighfar, baru kita berdoa, insyaallah makbul dosa kita. Pamitkan Allah dulu Bapak Ibu, selain semangat ibadah kita banyak dosa dan istighfar, insyaallah pecah bulan itu. Zikir dulu ya. Dikatakan sebagai jamaah, kemuliaan bulan Zulhijjah ini antara lain. Tanggal sekian lain ia tanda terima taubat Nabi Adam. 200 tahun dari Nabi Adam Bapak. Keliru Nabi Adam di dalam surga digoda oleh iblis ini hanya darah dua polisi. Lalu 200 tahun nangis itu. Orang nangis beli belum atas beli. Nebuan kalau kadang-kadang itu sebagai dia menangis Bapak Ibu dapat Nabi Adam 200 tahun menangis beliau. Lama beliau menangis Bapak Ibu sering kelima dengan Nabi Adam lalu turun ayat Al-Quran. Allah memerintahkan untuk taubat, itulah yang dia bagikan dalam Al-Quran. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terima Allah Nabi Adam. Dia kelebihan di Bapak Ibu ada sedih. Makanya kita berdoa. Kedua, malam kedua dunia ini dia tak terima taubat Nabi, tak terima doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dari doa Nabi Yunus
empat dikit sebelah segala dikit panas dia nampak dikit bersedih empat dikit langsung lepas Nabi Yunus maka Nabi Yunus selamat. Ia pesan dulu pada pesan Bapak Ibu jadi kurang 40 kali kita mengamalkan sehari semalam kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada keterangan ulama Bapak Ibu baca kalimat itu pertanda semalam setiap malam 100 kali. InsyaAllah kesusahan, kesulitan, hajat-hajat sedikit berjaya bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kami Bapak Ibu Saudara mikir jabatan malam malam demi ketelutan apa dan menina. Orang sebenarnya arba'i lain di Allah dan istiqomah aja jadi pintar nih Bapak Ibu. Lagi istiqomah pertanda semalam. Lalu berusaha doa bilang ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pertanda semalam setiap malam 100 kali lagi. Jadi yang berada istiqomah Bapak Ibu berusaha ini. Ini kalau kalimat ini. Lalu malam yang ketiga Bapak Ibu, jalur ketelur dia tak terima kenasan Nabi Zakaria. 120 tahun Nabi Zakaria dari berbiji Bapak Ibu. Lalu beliau minta kepada Allah dengan doa tulis dalam dia baca Bapak Ibu ayat ke-89 di mana Allah Subhanahu wa taala wa Zakaria idna rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Jadi doa Nabi Zakaria Bapak Ibu wa Zakaria ingat kisah Nabi Zakaria Inna rabbahu ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya kepada Allah Rabbi bahasa Nabi Zakaria ini kaji la tazarni fardan jadi baik kaji ya sudah dan beri keturunan wa anta khairul warithin terus kaji sebaik-baik pemberi waris 120 tahun menanti Nabi Zakaria Bapak Ibu dengan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian budaya Nabi Yahya alaihi salam. Saya berdoa malam tanggal telur nih mati tanggal telur Bapak Ibu Nabi hajat keinginan belum sami pesan ulama pesan Rasulullah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita manfaatkan Bapak Ibu malam bulan haji bulan Zulhijjah. Jika yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu bahasa Rasulullah, yang keempat dapat sambung malik memikir wajah mesti lalu lebih kita lebih dulu dari semenit berapa hasil dari tadi. Sekedar lagi mudah anak-anak Bapak Ibu ada dasarnya. Begitu Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا وثبتنا وعافنا واحفظنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحب لنا بنور دينك ورحمة ربك وبنور علمك لما أردت من شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما نافعا وارحمنا بالصالحين يا الله أنت من أقرن ملوك بيدك إنك تندمني يا الله apa yang kami lupakan ya Allah tinggalkan kami dengan sinar hati kami dengan sinar hidayah dan petunjukmu dengan sinar ilmu sebagaimana Engkau telah meninggali dunia dan sinar alim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركه